يا ربي بالمصطفى واغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وولده وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخنا بسم الله الرحمن الرحيم خصوصا إلى مصنف تفسير الجلالين الإمام جلال الدين المهدي والإمام جلال الدين السيوطي نفعنا الله بهم وبعلوم في الدارين آمين ثم إلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وأجدادنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد niki sebelum Ramadan ngaji tafsir sekaligus penutupan. Nanti selama Ramadan habis subuh seperti yang kemarin saya sampaikan kita ngaji kitab lain. Dalam hal ini nanti kita ngaji kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat-wasiatnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Walaupun kepada Sayyidina Ali tapi niki umum untuk semuanya juga. Insya Allah nanti kita hatamkan karena kitab ini cuma kitab tipis. Nah, nanti setelah Ramadan masuk Syawal nanti kita kembali lagi untuk mengkaji kitab tafsir Al-Jalalain. Kemarin sudah sampai ayat 105, sekarang 106. Berarti Al-Baqarah kira-kira wis meh separuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Kemarin menjelaskan tentang perilaku ini orang-orang Yahudi dan Nasrani, tentang orang-orang ahli kitab yang sebenarnya mereka niki hasud, iri ketika kita mendapatkan Al-Quran, ketika kita mengamalkan Al-Quran. Jadi mereka memprovokasi supaya kita juga tidak, atau memprovokasi supaya kita mengikuti langkah-langkah mereka terhadap kitab-kitab yang diberikan kepada mereka. Jadi orang-orang Yahudi diturunkan Taurat tapi tidak diamalkan, malah dirubah. Orang Nasrani juga dapat
Injil, tapi juga dirubah-rubah. Nah niki mereka juga menginginkan seperti itu juga pada kita. Tidak lain itu karena hasud. Walamma ta'anal kufar, dan ketika menuntut sapa orang-orang kafir itu fin naskhi, dalam urusan nasakh. Nasakh niku napa? Nasakh niku artinya menghapus. Nah, dalam ulumul tafsir atau ulumul Quran niku enten ada istilah nasikh mansukh. Nasikh niku yang menghapus, mansukh niku yang dihapus. Maksudnya apa? Ada ayat-ayat Allah yang diganti hukumnya. Nah, dalam Al-Qur'an jumhur ulama mengatakan memang ada. Nah, sebab itu orang-orang kafir dalam hari ini niku menuntut atau menuntut kepada kita ini, mempertanyakan soal urusan nasikh mansukh dalam hal hukum Allah Ta'ala. Waqalu, dan mereka mengatakan orang-orang kafir itu, inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad iku ya'muru ashabahu, memerintahkan kepada para sahabatnya, al-yaum, pada hari ini, bi amrin, dengan sebuah perkara, wayanha, tapi beliau juga melarang, anhu, dari perkara tersebut, ghadan, pada esok hari. Nah, gitu. Katanya orang-orang kafir itu loh, Nabi Muhammad itu merintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk melakukan suatu perkara pada hari ini, tapi besok berubah lagi, malah dilarang. Nah, itu memang di Al-Qur'an ini ikhtilaf sebenarnya. Ada ulama yang mengatakan nasakh mansukh itu kono dalam Al-Qur'an. Kalau seumpama ada ayat itu ya kitanya saja yang tidak paham. Tapi mayoritas ingkang kula pelajari niku memang ada. Nasakh mansukh macam-macam. Ya. Ada nasakh mansukh itu terkait dengan syariat-syariat zaman dulu. Taurat sama Injil sama Al-Qur'an ini kan diturunkan oleh satu sumber, oleh Allah Ta'ala. Sehingga dulu juga ada syariat yang ditulis dalam Taurat, Injil, tapi niki dihapus, dibatalkan oleh Allah, diganti dengan syariat zaman sekarang. Nah, sebab itu misalkan masih ada Injil yang asli, masih ada Taurat yang asli. Nah kok syariatnya beda misalnya lah, sama Al-Qur'an, ya tetap kita ikuti yang sekarang ini, karena maksudnya Al-Qur'an ini sebagai nasikh yang menghapus. Begitu juga misalkan ya, nanti kalau kita niki Ahlus Sunnah wal Jamaah akan mempercayai Nabi Isa mangke kan menjelang kiamat niku kan datang turun. Lu pakai syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Isa apa syariatnya Nabi Muhammad? Ya, syariatnya Nabi Muhammad. Bukan syariat-syariat zaman dulu. Nah, contoh syariat zaman dulu yang kemarin itu, yang beberapa pertemuan kemarin kita mempelajari orang-orang Yahudi yang ketika mau tobat malah faktulu anfusakum, disuruh mateni dirinya sendiri. Jadi dulu itu kalau tobat susah. Kalau kita kan boten ya, baca istighfar, tobat dan sebagainya. Kalau zaman dulu boten, suruh bunuh diri. Nah, jadi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir itu mempertanyakan soal nasikh. Gak jelas nih hukumnya. Dulu bilang gini kok sekarang bilang dulu bilang gitu kok sekarang bilang begini. Nah, ada juga yang nasikh mansukh itu posisinya antara ayat dengan ayat. Di satu ayat ini bilang begini, ayat lain bilang begitu. Nah, makanya ulama beda pendapat. Kalau ada ulama yang mengatakan iya nasikh mansukh itu memang ada, tapi ayat yang mana niku ikhtilaf lagi. Ada yang mengatakan sampai banyak niku belasan, ada yang mengatakan cuma 6. Terus ikhtilaf lagi, mana sebagai nasikh, mana sebagai mansukh, mana yang dihapus, mana yang tidak
yang penghapus atau mana yang dihapus. Nah niki ranah ijtihadnya para ulama. Sebab itu orang-orang kafir ini mempertanyakan hal itu. Ma utawi opo, niku syartiyah, apa saja syartiyah. Ma di sini ma syartiyah. Apa saja nansakh yang kami menghapus min ayatin daripada ayat, tegese nuzila hukmaha imma ma'a lafdiha au la. Mau kami turunkan hukumnya bersama lafadznya atau tidak. Kan tadi yang dihapus itu kan hukumnya ya. Hukumnya. Apa-apa yang kami hapus dari sebuah ayat, baik itu terhadap hukumnya, terkait dengan hukumnya, mau lafadznya dengan lafadznya atau tidak. Wa fi qira'atin bidhammin nun, dan dalam sebuah qiraat cara bacanya itu dengan mendomahkan huruf nun. Min ansah dari lafad ansah, berarti ansaha yunsihu, berarti bacanya nunsih. Kalau ini kan kita baca nansah, ada yang membacanya nunsih. Aina maruka, atau kami merintahkan kepada kamu, au Jibril, atau kepada malaikat Jibril, binaskhiha, untuk membatalkan ayat. Au nansaha, atau menangguhkan itu mengakhirkan. Engko sik. Nuakhiruha, atau mengakhirkan. Fala nuzil, maka tidak kami turunkan apa hukmaha, hukum ayat tersebut. Wa narfa'u tilawataha, dan kami menghilangkan tilawataha, tilawahnya, wacanane, bacaannya ayat tersebut. Au nuakhiruha, atau kami mengakhirkan. Bisa jadi ayat ya, ini diangkat oleh Allah Ta'ala, dihapus oleh Allah Ta'ala, bacaannya itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Atau nuakhiruha, atau kami mengakhirkan fil lauhil mahfud, di dalam lauhul mahfud. Lauhul mahfud niku nggih napa? Pusat data kayak gitu. Segala hal apa yang akan terjadi, itu semuanya ada di lauhul mahfud. Al-lauh niku papan, al-mahfud niku yang terjaga. Urusan takdir semuanya ada di lauhul mahfud. Nah, sebagian dari isi lauhul mahfud niku ya Al-Qur'an niku. Ya pokoknya pusat segala data gitu, lauhul mahfud, pusat data. Ya, termasuk kehadiran kita di sini niku sudah tercatat di lauhul mahfud. Qada dan takdirnya Allah Ta'ala sudah tercatat di situ semua. Jadi urusan ini seumpama bukan seumpama Allah mau menghadirkan atau menangguhkan, nanti saja turunkan, itu tercatat di lauhul mahfud. Wa fi qira'atin bila hamzin minan nisyan, dan dalam sebuah riwayat qiraahnya adalah bila hamzin, tanpa huruf hamzah, minan nisyan, dari lafaz nisyan. Berarti bacanya apa niki? Aunan saha gitu mungkin ki. Ai tegese tunsikaha, meleburkan. Ai tegese namhuha min qalbika, kami menghapuskan ayat tersebut dari hatimu. Wa jawabu syarti, dan jawabnya syarat. Tadi kan ma niku syartiyah, yang pertama niku syartiyah niku syarat niku berarti apabila begini maka begitu. Apabila begini itu syarat, maka begitu niku jawabnya syarat.
Wa jawabu syarat, adapun jawabnya syarat tadi itu na'ti bi khairim minha. Na'ti, maka kami mendatangkan bi khairin dengan kebaikan minha dari ayat tersebut. Mau kami hapus kayak, mau kami batal kayak, mau kami batalkan kayak, atau nanti mau kami datangkan pas keri-keri kayak, na'ti bi khairim minha, kami itu mendatangkan dengan kebaikan minha dari ayat-ayat tersebut. Ya. Maksudnya apa nih? Anfa'alil ibad, kami mendatangkan yang lebih bermanfaat lil ibad, bagi hamba-hamba Allah. Fisuhulati au kasratil ajr. Dalam hal bisa jadi hal yang lupa au kasratil ajri, atau banyaknya ganjaran, banyaknya pahala. Memang bisa jadi diganti oleh Allah Ta'ala. Nah, itu semuanya tidak lain untuk kebaikan kita sendiri. Au misliha, atau semisali ayat tadi itu fit taklif wa thawab, dalam hal urusan taklif ini ku beban, wa thawab dan ganjaran. Taklif ini ku beban. Nah, kita ini disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani. Dibebani apa ya? Dengan beban syariat nih. Ya, maka kita disebut dengan mukallaf, yang dibebani syariat. Kalau anak-anak kecil, orang-orang gila, bukan mukallaf. Kenapa? Karena mereka tidak terbebani oleh syariat. Kenapa dikatakan terbebani? Karena kalau syariat tidak kita lakukan, ya kita dosa. Maka kita disebut dengan mukallaf. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam, apakah kamu mengetahui? Apakah kamu tidak mengetahui? Anna Allah, sesungguhnya Allah, iku ala kulli syai', terhadap segala sesuatu, iku qadirun, iku kuasa. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah itu terhadap segala sesuatu ini kuasa? Ya. Termasuk dalam hal nasakh mansukh ini. Wa minhu, lan saking syai', ya, anallahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, ing atase sekabehane suci-wiji iku qadirun, kuasa. Wa minhu, lan saking syai'un, salah satu contoh dari syai'un, segala sesuatu tadi itu adalah urusan an-naskhu, nasakh, kuasa Allah Ta'ala. Wa tabdil, dan dalam urusan ganteni, mengganti ayat, mengganti hukum, mengganti syariat, kuasa Allah. Wal istifham, juga mengganti wal istifham litakrir. Adapun istifham di sini itu untuk takrir. Ya, kan di sini kan bentuk pertanyaan. Alam ta'lam, apakah kamu tahu? Niku kalimat istifham, pertanyaan. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui? Anna Allah, astuduni Allah Ta'ala, lahu iku kedua Allah Ta'ala, mulku samawati, kekuatan atau kerajaan langit, wal ard, dan kerajaan bumi. Yaf'alu, gawe atau melakukan sapa Allah Ta'ala fiha ing dalem langit lan bumi, ma yasha, ma ing apa-apa yasha kang kersa sapa Allah Ta'ala. Allah niku memiliki, menguasai kerajaan langit dan bumi, sehingga Allah bisa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Mau apa saja Allah Ta'ala bisa. Wa ma lakum min dunillah, wa ma lakum, lan ora ana iku kedue sira kabeh min dunillahi, saking liyane Allah Ta'ala, ayo ghairihi, tegese liyane Allah Ta'ala, min utawi min iku zaidatun, iku min zaidah, waliyin utawi wali, yahfazukum kang reksa
yang menjaga. Kum ing sira kabeh wala nasir lan ora ana wong kang nulungi. Yamna'u tegese yamna'u napa niku mencegah azabahu ing azabi Allah taala angkum saking sira kabeh in atakum nalikane lamun nekani kum ing sira kabeh. Allah niku memiliki kerajaan langit dan bumi. Dan kamu tidak memiliki apapun ya, kecuali Allah Ta'ala sebagai penjagamu, sebagai penolongmu. Hanya Allah Ta'ala yang bisa menahan kamu supaya kamu tidak terkena azab. Wa nazala lan turun lamma sa'alahu. Ayat ini turun lamma sa'alahu. Nalikane apa? Takon sapa ahlu Makkah, penduduk Mekah. Oh, sa'ala bukan tanya, meminta. Sa'ala niku kadang artinya bertanya, tapi kadang juga meminta. Ayat ini turun ketika meminta sapa ahlu Mekah, penduduk kota Mekah, ayyuwassi'aha, meminta untuk diluaskan kota Mekah ini, wa yaj'ala, dan menjadikan as-Safa, bukit Safa, zahaban, sebagai emas. Nah, jadi penduduk Mekah nih dulu meminta supaya Mekah ini diluaskan lagi dan bukit Safa niki dijadikan seperti emas. Jaluk kayak gitu. Ya. Tegese bal apa? Tetapi gitu. Turiduna, menghendaki kalian semua, antas alu, apakah kamu menginginkan, antas alu, kalian meminta rasulakum, kepada rasul kalian, kama su'ila Musa, sebagaimana diminta siapa? Nabi Musa. Loh, kamu minta kepada nabimu itu loh, kamu mau terjadi seperti permintaannya orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Ai sa'alahu qaumuhu, yaitu ketika kaumnya meminta kepada Nabi Musa min qabl, sebelumnya, zaman dulu. Kamu minta kayak gitu tuh, mau ngulangi seperti permintaannya kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Apa yang diminta oleh kaumnya Nabi Musa dulu itu? Min qaulihim, dari ucapannya mereka, arinallaha jahratan, perlihatkan kami Allah secara jelas. Orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi kan dulu minta supaya bisa melihat Allah jahratan, secara jelas. Nah, sekarang penduduk Mekah minta sofa dijadikan emas. Kemudian kota Mekah ini diluaskan. Makanya ditanya di sini, am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa. Loh, awakmu iki kepingin apa? Meminta kepada nabi kalian sebagaimana Nabi Musa dulu diminta gitu oleh kaumnya dulu ya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, diingatkan. Wa man, dan utawi sapane wong yatabaddal kang ganteni al kufra, kekufuran, bil iman, dengan iman. Ay ya'khudhuhu badalahu bitarkin nadri fil ayatil bayyinat waqtirahi ghairiha. Tegese ya'khudhu ya badalahu, mengambil badalnya dengan cara bitarkin nadri, dengan cara meninggalkan petinggalan fil ayat, yang dalam pira-pira ayat al bayyinat kang jelas, waqtirahi ghairiha, lan jaluk liyane ayat. Barang siapa yang mengganti kekufuran dengan keimanan, sudah punya iman nih, sudah punya Taurat, sudah punya Injil, dalam hal ini punya Al-Quran,
sapa wong sing kepingin malah ganteni iman iki dengan kekufuran. Ya. Yaitu meninggalkan apa yang ada di ayat-ayat yang jelas. Niki ayat-ayat jelas, Al-Qur'an jelas. Niki harus yang diimani malah ditukar dengan kekufuran. Nah, sikap seperti itu faqad dhalla sawa asabil. Faqad dhalla, maka teman-teman dhalla sesat, menukarkan keimanan dengan kekafiran tadi itu faqad dhalla, maka sungguh dia sesat. Dan itu semua adalah sawa asabil, jalan yang paling buruk. Akhta'at thariq, akhta'at paling elek-eleke. Apa at-thariqa dalan. Al-haqqo kang hak. Was-sawa'u fil asli al-wasat. Kang arani sawak ten mriki niku asline al-wasat, tengah. Nah, jadi di sini dikatakan ya'khudhu badalahu bitarkin nadri fil ayatil bayyinat. Yang mengganti kekafiran dengan keimanan dengan kekafiran itu adalah bentuknya adalah dia mengganti atau menjadikan ada yang diganti dengan cara apa? Meninggalkan nazar fil ayatil bayyinat. Emoh tidak mau melihat ayat-ayat yang jelas. Waqtirahi ghairiha. Malah justru meminta ayat-ayat yang lain. Nah, jadi ini kita perhatikan kalau dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang jelas banget bagi kita semua, hukumnya kayak gini, wajib seperti ini. Tapi justru kita meninggalkannya, nah itu bisa jadi ya tabaddalul kufra bil iman, malah ganti iman dengan kekufuran, dan itu adalah faqad dhalla, tenan benar-benar sesat. Itu juga adalah sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasada. Wadda demen katsirun wong kang akeh min ahlil kitab, saking ahli kitab. Banyak banget, mayoritas orang-orang ahli kitab itu senang. Ahli kitab ini kok orang-orang Yahudi dan Nasrani. Senang apa? Lau, apabila, lau di sini adalah masdariyah, niku masdar. Mereka ini banyak yang senang orang-orang ahli kitab itu, lau yaruddunakum min ba'di imanikum. Kalau kalian kembali, yaruddunakum, kalian kembali min ba'di imanikum, setelah apa? Imannya kalian. Nah, kita ini kan sudah iman nih kepada agama Islam, kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran dan sebagainya. Nah, orang-orang mayoritas kafir min ahli kitab, orang Yahudi Nasrani itu malah senang kalau seumpama kita kembali sebelum iman tadi itu. Ya senang lah, kita ini murtad itu senang. Kebanyakan malah senang kayak gitu. Nah, itu sebagai kufaron, mereka hal itu senang seperti itu, kufaron hasadan, karena mereka ini memiliki sifat kafir, kufur. Hasadan juga sebagai mempunyai hasud, bentuk hasud. Mereka iri aslinya. Kenapa kok iri? Karena mereka gak bisa seperti kita. Mereka dikasih Taurat, dikasih Injil, harusnya iman malah ngerubah-rubah kitabnya, malah justru tidak melakukan, malah justru mengganti keimanan mereka. Nah, kok melihat orang-orang Islam kayak gini, nah mereka itu senang kalau kita ini kembali seperti ketika kita belum iman. Kenapa? Hasud, iri. Aslinya iri nih mereka. Maf'ulun lahu kainan. Bentuknya ini adalah maf'ulun kainan yang menjelaskan tentang keadaan. Jadi mereka itu aslinya hasud, iri.
min indi anfusihim, ya, saking apa, indi anfusihim, dari sisi mereka sendiri, ai hamalathum alaihi anfusahum al-khabisah, membawa kepada diri mereka sendiri, alaihi ing atase apa tadi itu, hinya kembali kemana nih? Lek maca kitab niki Pak, lek domir niku kadang kembalinya niku bingung, iki hinya kembali kemana niki? Hi niku nya itu. Misalkan di atasnya, nyanya ini kembali kemana? Di atas apa? Min indi anfusihim, dari sisi mereka, ai tegese hamalathum, membawa mriki wong kang kabeh ngono, alaihi ngatasi iki hine mana iki, anfusahum, kepada diri mereka apa, al khabisa kang khabis. Khabis niku perkara kang jijik. Mim ba'di ma tabayyana lahum, mim ba'di ma, saking sause barang tabayyana kang jelas lahum kedue wong kang kabeh. Jadi mereka niki hasud, ya, mereka iri kepada diri apa, kepada kita semua. Kenapa? Karena diri mereka tidak mendapati apa-apa yang sudah jelas kepada mereka, malah tidak mereka lakukan. Fit Taurati, contohnya dalam Taurat, mata bayyana lahum, apa-apa yang sudah jelas bagi mereka. Apa yang sudah jelas bagi mereka? Taurat. Taurat ini sebenarnya sudah jelas, syariatnya sudah jelas, ini turun dari Allah Ta'ala, tapi justru tidak dilakukan. Nah giliran Al-Quran turun sama kita, mereka ingin supaya kita tidak mengimani seperti kelakuannya mereka itu semua. Al-haqqu min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah apa-apa yang telah jelas bagi mereka, al-haqqu itu kebenaran, fi sya'nin nabi, ing dalam kelakuannya kanjeng Nabi. Fa'fu, maka maafkanlah mereka, anhum saking wong kabeh, ai tegese utrukuhum, tinggalkan mereka. Wis gak usah direken. Ya, orang-orang ahlu kitab yang kepingin supaya kita tidak iman lagi. Wasfahu, biarkan, aradu, ya biarkan. Fala tujazuhum, ojo direken, hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga ya'ti, mendatangkan sapa Allah bi amrihi, dengan perintahnya, fihim ing dalam fihim kepada mereka, dalam urusan mereka iki, minal qital, saking peperangan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu kuasa. Dan ini terbukti sampai sekarang, ya. Orang-orang barat, yang mana orang-orang barat ini orang Yahudi dan Nasrani, itu mencoba untuk meracuni generasi kita lewat macam-macam. Tidak lain supaya kita meninggalkan mata bayan, apa-apa yang sudah jelas. Dalam hal ini Al-Quran. Memang keinginan mereka itu seperti itu. Katsirum min ahli kitab, mayoritas ahli kitab itu senang kalau kita kembali setelah kembali ke keadaan sebelum kita iman. Terakhir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat. Wa atu zakata, dan tunaikanlah zakat. Nah, zakat niki enten zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah nanti di ujung Ramadan. Ya awal Ramadan gitu nomor apa. Tapi yang paling disarankan adalah pas mendekati
Idul Fitri. Tunaikan zakat. Ada juga zakat mal, zakat harta. Pernah zakat harta, Pak? Ketokane durung. Nah, kalau saya kemarin waktu ke Singapura niku banyak yang titip untuk zakat harta. Zakat harta niki harus napa? Nisabnya sama holnya diperhatikan. Nisabnya berapa? Mempunyai kekayaan 85 gram emas. Jadi sampai itu, sampai punya uang yang kalau dikuruskan menjadi emas itu sekitar 85 gram. Sak gramnya piro, Pak? 800. Taruhlah 1 juta wis, cek hitungane gampang. Nek 85 berarti 85 juta. Sampai punya uang segitu. Tapi disimpan loh ya. Kalau perhiasan boten. Nah, dan kekayaannya niki sudah sampai 1 tahun, maka sampean wajib mengeluarkan zakat mal. Yang tidak dipakai, yang benar-benar ya menang duit ini dan bukan harta yang dipakai. Nah, sampean punya emas 2 kilo tapi dipakai ya gak wajib nih. Ya, dipakai sama istrinya 2 kilo, Pak. Pakai cincin 2 kilo nih. Ya, kalau zakat mal ya pokoknya 1 tahun, nggak harus Ramadan, boten. Cuma orang rata-rata niku ya pas menjelang Idul Fitri, padahal boten. Ya, kalau dihitung dia punya duitnya ini bulan Zulhijjah, pas Zulhijjah besok setahun kok masih ada, ya tetap wajib Zulhijjah niku. Tidak menunggu Ramadan. Hukumnya apa? Ya wajib. Ya wajib. Nah, banyak orang-orang yang kaya niki kadang tidak memahami zakat mal. Oh, banyak nih. Dikira zakat biasa, angger ngetok mboten. Ya kenapa? Ya karena mereka gak tahu, gak ngerti ilmu nih. Nah, cuma engko lek sing ngomong aku, engko dikira aku sing jaluk. Repot nih kan padahal kula wajib harus memberitahu mereka. Saya kadang ya geleng-geleng nonton ketemu orang kaya nih. Niki cerita saya kemarin Pak ke Singapura nih, Pak. Rumah nih kan di sana kan apartemen semua rumah. Rumah standar itu kalau dikuruskan ke rupiah, standar nih, ukuran standar niku sekitar kalau dikuruskan niku sekitar 5-6 miliar. Itu rumah-rumah standar. Sing rumah-rumah biasa. Di apartemen. Nah, kemarin niku saya ketemu sama orang. Rumahnya ini kondominium. Jadi apartemen tapi sing paling elit. Kecil Pak rumahnya, masih besar rumah saya. Ruang tamunya kecil, dia hidup sendiri, kamar kecil. Begitu buka pintu niku sudah dapur. Saya kaget harga rumahnya. $1 juta Singapura. Sampai tak rungono $1 juta Singapura biasa. Niku kalau dikuruskan Pak 1 triliun. Omah niku Pak. Aku lo kadang aku sering nasihati gak usah dipikir ada duitmu, tapi kau kudu mikir lagi. Omah 1 miliar gitu. Ya, kalau kita kan sering menasihati, udahlah kalau bukan punyamu gak usah dipikir. Cuma lek gumul kok iso omah sak triliun nih, 1 juta triliun. Nah, niku zakat mal wajib niku Pak. Kalau sudah sampai 1 tahun. Ya, kemungkinan wajib. Ya kan nggak tahu ini hartanya dipakai atau tidak. Kalau dipakai ya tidak wajib. Omane cowok ini cek gede omaku. Suki aku baru. Nah, ya kadang kita itu sering memikirkan apa-apa yang bukan punya kita. Yang udah PI kok dipikir. Ya saking aneh ya. Saking aneh.
omah 1 triliun. Wa tuqaddimu li anfusikum min khair wa ma tuqaddimu piye maiku aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair, dan apa namanya dahulukanlah atau hadirkanlah li anfusikum bagi diri kalian apa min khairin dari perbuatan khair, yaitu taatin taat, kasilatin seperti apa silah nih, silaturahmi, wasodaqatin, dan contohnya juga adalah sedekah. Kalau kamu melakukan itu semua, aqimus shalah wa atuz zakat tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu, maka menemukan sama kalian semua hu ing ing barang tadi itu, wa ma tuqaddimu tadi itu ai sawabahu, tegese adalah ganjarane indallah ing sisine Allah iku ing sisine Allah taala. Lakukanlah salat, tunaikan zakat, dan lakukan hal-hal baik. Tajiduhu, maka nanti kamu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah taala. Tajiduhu indallah, kamu akan mendapatkan itu semuanya berpahala di sisi Allah taala. Innallaha, sesungguhnya Allah taala bima ta'maluna basir, bima terhadap innallaha, sesungguhnya Allah taala bima ta'maluna, dengan apa-apa yang telah kamu lakukan itu basirun, melihat. Fayujazikum bih, maka Allah taala memberi ganjaran kepada kalian bihi, kelawan ma tadi itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Wallahu a'lam bishawab. Intinya nanti ini terusane orang-orang Yahudi Nasrani ini tetap memprovokasi orang-orang Islam sampai nanti mengatakan ya awakmu gak bakal mlebu surga. Syaratnya mlebu surga kudu Yahudi, kudu Nasrani. Nah, kalau mereka melakukan hal itu, jawabannya apa? Nanti diajari oleh Al-Qur'an. Itu saja. Nanti kita lanjut ngaji tafsir ini insyaallah setelah Ramadan. Semoga Allah taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah taala, karena Al-Qur'an ini ayat Allah taala ini petunjuk supaya kita selamat hidup di dunia, selamat hidup nanti di akhirat. Lek ora petunjuk bingung. Nah, bayangkan lek sampean nek dunya mawon entuk duit 1 triliun. Iku arep diapakno, bingung lek gak ada petunjuk. Jangan 1 triliun, gak duit ya bingung kok. Ya, gak duit ya bingung. Maka diperlukan petunjuk. Ono duit, gak ono duit, petunjuk piye? Nah, ono petunjuk selamat. Ya, tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Di dunia ini sering nyasar, apalagi nanti di akhirat gak ngerti jalannya ya malah nyasar. Kemarin niku kula nasihati niku Pak sing sugih niku Pak. Kula nasihati napa? Nah, ini kan jomblo. Coba bayangno jomblo wedok jomblo sugihne kaya ngono. Lho saya umur 40 tahun. Kayaknya kayak gitu. Rawan tersesat nih kan. Kepingin cepet dapat jodoh. Ya kula saya kan biasanya cuma ngei wiritan nggih sampai setiap habis sholat baca ini. Malah guyu. Nah niku masalahnya. Sholat ini ku. Nah iku masalahnya. Lah bingung kok. Dikasih wiritan habis sholat, katanya sholatnya niki sing masalah gitu. Bingung kan? Nah, itu makanya. Ini padahal petunjuknya jelas. Petunjuknya jelas. Tapi ngelakoni petunjuk niki nggih angel. Nah, ini makanya tadi mata bayyana lahum tadi ini. Apa-apa sing wis jelas. Pokok Islam lah petunjuk wis jelas kudu salat. Begitu dikei wiritane engko bas salat, ha iku sing bingung malah salate kudu wiritane. Ya. Mengikuti petunjuk iki lho, padahal petunjuknya sudah jelas. Nah, sing jelas-jelas ngene akeh sing nyasar. Sing orang ngaji sudah tahu ya, sing wis ngaji.
petunjuk kaya ngene nyasar. Apalagi sing ora ngaji. Jadi kita berharap, kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita ini termasuk orang-orang yang dikasih kesempatan untuk mempelajari petunjuk ini. Lek wis ngerti petunjuk semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang mengikuti petunjuk. Soalnya akeh sing gak meloki petunjuk bisa. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma anzil rahmah wal barakah was sakinah wal mutmainnah was salamah wal maghfirah alaina jami'an ya Allah wa ala jami'i ailatina wa ala muassasatina al muawana wa murhabijatin katsiran min tadabi wa tilmidan min ahli al khair wa ahli tuqa wa ahli istiqamah wa ahli al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa naf'an min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.